mengatakan bahwa iman itu hanya cukup di lisan saja. Iman itu hanya cukup di hati saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah amma ba'd. Pemirsa sahabat Al-Hujjah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita akan lanjutkan kajian kita terkait dalil Muslim Al-Aqdi, yang dimana kita akan membahas terkait keimanan, ya. Yang dimana al-iman secara bahasa yang berarti at-tasdiq, apa itu at-tasdiq? Mempercayai atau meyakini. Ini adalah iman. Sedangkan secara syariat atau secara istilah dalam agama, al-iman huwa qaulun wa amalun wa i'tiqadun, ya, qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil jinan wa amalun bil arkan, ya. Iman itu adalah perkataan, perbuatan, dan keyakinan. Perkataan dengan lisan, ya, yakin dengan al-jinan, hati, wal amal bil arkan, dan diamalkan dengan anggota tubuh kita. Apa yang diamalkan, apa yang diyakini, ya, apa yang kita percayai, apa yang kita katakan, itu tasdiqur rasul fima akhbara bihi wa ta'atuhu fima amara bihi wa intihau amma naha anhu wa jazar, ya. Yaitu mengimani dan meyakini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, meyakini apa yang dikabarkan oleh Rasulullah dan mentaati apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Dan ini tidak cukup hanya perkataan saja, tidak cukup hanya dengan keyakinan saja, tetapi harus dikerjakan dengan anggota tubuh kita. Makanya, ya, sebagian pengertian iman tadi dikatakan qaulun bil lisan, ya, wa tiqadu bil jinan wa amalu bil arkan, ya. Berkata dengan lisan, ya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, saya bersaksi bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan saya, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa i'tiqadu bil lisan, bukan cuma diucapkan saja, tetapi diyakini dalam hati, ya. Wa amalu bil arkan, baru diamalkan dengan anggota tubuh kita. Dengan apa? Dengan sholat, zakat, puasa, haji, dan amalan-amalan ibadah lainnya. Ya, ini adalah al-iman. Kemudian para ulama juga, ya, sebagaimana pengertian yang telah kita bahas tadi, yang berarti, ya, para ulama mengatakan amalan kita, ya, pekerjaan kita itu merupakan bagian daripada iman, ya. Orang beriman pasti beramal. Tidak cukup hanya beriman lewat lisan saja, tidak bercukup beriman lewat hati saja, tidak cukup, tetapi harus diamalkan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, ya, seperti sholat, puasa, ya, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta pada sesama kaum muslimin, ya. Ini adalah amalan sebagai penunjuk iman, ya. Tidak seperti sebagian kelompok ataupun sebagian orang yang mengatakan bahwa iman itu hanya cukup di lisan saja. Iman itu hanya cukup di hati saja. Selama hati kita masih mempercayai Allah Subhanahu wa taala, meyakini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah cukup. Mau dia tidak salat, mau dia tidak puasa, mau dia tidak haji, mau dia zalim, tetap dihukumi sebagai orang mukmin, ya. Dan ini adalah salah. Salah, ya. Iman itu harus yakin dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan anggota badan, ya. Kalau kita hanya berkata saja, ya, mengatakan asyhadu alla ilaha illallah dan meyakini saja, tetapi tidak salat, tidak zakat, tidak puasa, dan tidak melakukan ibadah-ibadah lain yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, maka iman kita tidak berarti apa-apa, ya. Justru dengan kita meninggalkan ibadah-ibadah tersebut, kita bisa jadi keluar daripada daerah keislaman. Kita bisa dicap sebagai murtad, karena kita tidak mengamalkan apa yang disyariatkan, apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini merupakan
pendapat kelompok-kelompok Murji'ah ya, yang mengatakan cukup antum yakin adanya Allah, yakin dengan Rasulullah, sudah cukup. Antum nggak sholat, antum dihukumi sebagai mukmin. Nah ini tidak ya. Ini menyelisihi kaidah yang telah diterapkan oleh para nabi dan para ulama salaf. Ya. Abu Bakar radhiyallahu anhu kalau mengatakan iman itu hanya sekedar atau cukup lewat lisan dan lewat hati saja, tidak mungkin Abu Bakar radhiyallahu anhu memerangi orang-orang yang tidak mau zakat. Rasulullah tidak mungkin memerangi orang-orang yang tidak sholat. Ya. Mengapa? Karena ibadah ini merupakan dari iman. Ketika dia tidak beribadah, maka iman dia hancur. Karena iman ini mempunyai pondasi, sebagaimana dalam kajian sebelumnya kita bahas. Ya, pondasi keimanan kita ini pertama yaitu ibadah-ibadah yang kita lakukan sebagai pondasinya. Ya. Ketika kita tidak beribadah, maka pondasi ini akan runtuh. Yang bisa jadi iman kita juga akan goyah, menjerumuskan kita ke dalam kekufuran. Maka para hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, yakinlah ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebenar-benarnya Tuhan kita, sebenar-benarnya utusan yang diutus Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus meyakininya dan beramal apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarangkan. Karena ini merupakan kesempurnaan iman kita. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.